bersama Ibu Tania Arifah Ramadhani pada mata pelajaran Geografi. Ya. Untuk pertemuan kali ini, seperti apa yang sudah Ibu tampilkan di depan, bahwa kita akan masuk ke materi hidrosfer, gitu ya, materi yang baru. Namun sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Siapa? Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajarannya kita nyaman, maka harus diawali dengan kondisi yang nyaman. Silakan dilihat dulu pakaiannya dari atas sampai bawah, sudah rapi belum? Sudah nyaman belum? Duduknya juga silakan dibuat senyaman mungkin, bahwa kita hari ini akan belajar dengan nyaman. Silakan alat tulisnya juga dipersiapkan. Hari ini kita akan belajar. Oke, seperti biasa, sebelum memulai yang namanya pembelajaran, Ibu akan kembali mengingatkan, mereview keyakinan kelas kita yang pernah kita buat. Ya, masih ingat yang pertama itu apa? Lalu berikutnya sekarang silakan dibuka WhatsApp grupnya. Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana sih keadaan kondisi kalian sebelum memulai pembelajaran. Lima cadangan kata ya, berarti hanya satu kata. Ibu punya 5 cadangan. Nanti kita coba saja sebagai kelompok yang 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setiap kelompok satu orang ke depan, dia akan membantu temannya untuk menyampaikan kata yang ada pada kertas ini. Tapi huruf vokalnya kita hilangkan. Nah, jadi teman-teman yang dulu menjawab kata yang disediakan dengan tanpa huruf vokal. Kita mulai ya. Dari sini dulu deh. Boleh siapa yang mau maju ke depan? Hijau, boleh. Ingat, yang dibacakan adalah huruf konsonan tanpa huruf vokal. Yang lain jawab. K, N, D, N, S, S, K, N, D, N, S, S. Berarti sudah baca sedikit materinya mungkin ya. Dua, angkat tangan yang mau bantu menyebutkan kondisi gambar 1. Boleh? Tulis, boleh? Iya, banjir. Jadi kondisi yang pertama itu banjir. Oke, yang dalam musim kemarau. Hal tersebut terjadi karena faktor angin. Ketika angin berhembus dari barat, atau kita kenal pada materi atmosfer itu adalah angin barat, maka akan mengakibatkan fenomena banjir. Karena lihat, di bagian barat dari Indonesia itu adalah Samudra Hindia. Maka air angin membawa hasil dari kondensasi awan-awan yang terjadi pada langit di atas
wilayah Indonesia, maka muncullah fenomena banjir di Indonesia. Ketika itu berarti banyak sekali manfaatnya bagi manusia, terutama manusia. Ya, bukan hanya buat manusia ya, bila buat hewan, buat tumbuhan ini juga sangat diperlukan. Ingat dalam sejarah bahwasanya awal kehidupan manusia itu diawali dekat dengan sumber air. Peradaban yang ada di dunia itu diawali dengan sumber air. Oke. Ya. Boleh, tidak? Boleh. Boleh bergabung dengan penanggung-penanggunya. Akan mengawali dengan pretest terlebih dahulu. Jadi ibu mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi. Oke. Baru ada berapa yang tergabung? Nama asli, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Mulai bingung. Hijau. Dengan cara apa? Nah, nanti kita belajar supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih merah ini berubah menjadi berwarna hijau. Paham ya? Nah, maka ibu kelompokkan kalian seperti ini yang sudah heterogen dengan gaya belajar dengan kelompok yang ini lagi. Jadi kalau nanti produknya seperti yang tadi di awal dikatakan, produknya kalian diharapkan untuk bisa menghasilkan produk dari kelompok ini. Namun dalam kelompok ini nanti mungkin berbeda. Ada yang mau belajarnya dengan cara nonton, ada yang mau dengan cara membaca, ada yang mau dengan cara berkeliling. Oke? Kalian boleh akses LKPD-nya pada link yang juga sudah ibu bagikan. LKPD di sana yang dilengkapi. Sebenarnya ini sama dengan yang sudah ada pada link tersebut. LKPD yang live foxit. Ya, yang itu. Ya. Pada pertemuan kali ini kita menerapkan metode discovery learning. Artinya kalian harus menemukan sendiri, ya. LKPD-nya dibuka, diisi. Tapi kalian berarti lihat bagaimana sih kondisi awan, sinar matahari, lalu air yang ada di sekitar kelas kita. Jangan terlalu jauh. 10 menit kalian sudah kembali lagi. Ya, di sini 10 menit itu maksimal sudah di sini, kembali lagi, jangan terlalu jauh. Kalaupun bisa lebih cepat dari itu berarti lebih baik. Ya, silakan yang kinestetik mulai berkeliling di sekitaran di kampus dulu aja. Ini airnya nggak tadi terkena sinar matahari berarti lagi ya. Evaporasi istilahnya, ya berarti dipengaruhi oleh sinar matahari. Ketika sinar mataharinya seperti sekarang ini, apakah terjadi yang namanya evaporasi, transpirasi, evaporasi? Nah, ya. Jadikan materi bahan pembelajaran kalian masing-masing.
Yang visual yang mau kalau mau videonya mau ditonton juga boleh, poster boleh dilihat, dibaca. Tentang materi siklus ini ya, coba lihat di sini. Yang ini, nah kalian bisa menyimpulkan menarik garis seperti ini. Ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Kalau tadi berarti dari hasil yang kalian lihat mungkin gambarannya seperti ini ya, yang pendek, yaitu yang terjadi penularannya secara langsung. Yang ini yang sedang. Apa bedanya? Ada sip. Kalau yang panjang lebih kompleks gitu ya. Nah, di awal dikatakan bahwasanya air di muka bumi ini relatif tetap, tapi bentuknya saja yang berubah. Kenapa bisa berubah? Karena mungkin nanti ada yang berubah menjadi es ketika membeku, ada juga yang berubah menjadi uap air ketika panas mengalami yang namanya penguapan. Nanti ada yang namanya evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nah, siklus-siklus ini memang ada 3 macam ya. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan siklus yang panjang. Siklus yang pendek artinya berarti perputaran airnya itu sangat cepat. Maksudnya ketika ada air, sumber air, baik itu di laut, baik itu di sungai, baik itu pada kubangan-kubangan air, ya, apapun itu bentuknya genangan air, ketika mengalami panas, terkena sinar matahari, kebayang? Dari genangan solid, kepanasan, kebayang kan? Akan mengalami yang namanya penguapan. Nah, penguapan tersebut kalau langsung dari sumber air namanya evaporasi. Namanya evaporasi. Biar nanti kan tadi kalian masih merah-merah ya. Dengan sudah belajar berarti nanti harus berubah menjadi hijau. Nah, oke. Ketika mengalami panas maka akan mengalami yang namanya evaporasi. Dari makhluk hidup namanya adalah transpirasi. Yang dari makhluk hidup namanya transpirasi. Dari tadi kalau dari genangan air langsung namanya evaporasi. Kalau yang dari makhluk hidup adalah transpirasi. Bumi itu materi ini demikian. Silakan dibuatkan dulu boleh. Materinya silakan. Mau dengan siapa? Jadi saya ya di kerjaan ngabur itu kita hidup hujan. Terus ya aku nggak bisa. Itu pas abis kita
Kami akan mempresentasikan poster kami yang tentang siklus air. Cukup kerjain nih tugas gue. Kalau sakit kalau nggak dikerjain bisa sakit gitu. Kok bisa hujan sih? Kita bisa dibahas lagi. Gimana sih proses terbentuknya? Jadi beberapa proses terbentuknya hujan adalah satu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan apa itu siklus hidrosfer. Jadi, pengertian siklus hidrosfer. Siklus hidrosfer Dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya. Videonya nanti kita bisa cek bersama dan ibu sudah share, kalian bisa lihat, beberapa mungkin sudah play gitu ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok ini. Terima kasih. Berarti kita harus bagaimana? Menjaganya. Bagaimana cara kita menjaga keberlangsungan air? Nanti ibu berikan soal yang tadi warna merah-merah berubah tidak jadi hijau. Sudah berubah ya? Silakan kalian atur sendiri, tinggal mulai. Gue tanya pertanyaan lagi. Ini ada nomor 4, berarti apa? Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai melakukan